Allah ya Rahman ya Rahim ya Karim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Karim. Arfa' ma lana mitra kun fayakun hikam mitra. Arfa' ma lana mitra kun fayakun hikam mitra. हर शे पे ही जिक्र तेरा ला इलाहा illallah. Hari ini tanggal 9 Muharram, sudah 10 Muharram, 10 Muharram, alhamdulillah. Dan nanti malam pun bertepatan juga dengan hari Asyura, harinya anak-anak yatim, harinya anak-anak yang dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika di dalam kandungan usia 4 bulan sudah ditinggal oleh ayahandanya tercinta, Sayyidatina Aminah selaku ibunda daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sangat menyayangi dan mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena Rasulullah mengerti bagaimana perasaan daripada anak-anak yatim. Karena itu kita harus selalu menyayangi dan menjaga dan juga selalu mendidik anak-anak ini agar menjadi anak-anak yang insya Allah membawa amal jariah kita di dunia wal akhirah. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang sayang dengan anak yatim dan juga selalu menjaga anak yatim, maka masuk ke dalam surga bersama Rasulullah SAW seperti saf salat di samping baginda Rasulullah SAW. Antara kelingking dengan kelingking saling bertemu. Itu saking sayangnya Rasulullah dengan anak-anak yatim. Dan di hari ini 10 Muharram, yaitu bulan Muharram. Muharram artinya bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang sangat keramat. Bahkan kita tidak boleh sedikit pun menyinggung daripada perbuatan maksiat dan dosa. Kalaupun sudah terjadi, cepat-cepat memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah paling senang orang-orang yang bertobat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Dan juga yang paling luas rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madu ya wasi'al karim. Itu di bulan Muharram ini. Jadi banyaklah kita bertaubat karena banyak peristiwa-peristiwa besar di bulan Muharram ini. Diselamatkannya Nabiullah Ibrahim dari api yang panas atas izin Allah. Diselamatkannya Nabiullah Musa dari kerajaan Fir'aun dan dibelahnya lautan merah atas izin Allah. Dan diterimanya taubat Nabi Adam alaihissalam atas izin Allah. Dan ini semua harus kita jaga. Supaya apa? Supaya kita menjadi orang-orang yang selalu dekat dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di hari khusus dan di hari-hari setelahnya kita selalu meningkatkan derajat kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seseorang yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala bukan karena kelebihan hartanya, bukan karena ketampanan rupawan wajahnya, bukan karena derajat sosial di tengah masyarakat, bukan karena beliau lahir dari darah keturunan orang-orang yang tinggi derajatnya, punya kasta dan lain sebagainya, tapi semua derajat ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang imamul muttaqin, sebagai orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sampainya derajat takwa berkah daripada pahala dan ibadah yang kita kumpulkan dan menjauhkan diri dari perbuatan maksiat. Jadi kalau Habib Sagaf bin Mahdi menyampaikan bahwa saatnya iman dan takwa itu seperti anak tangga. Jadi kita lewati maksiat ini dan kita meningkatkan derajat pahala,
ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, naiklah 1 derajat kita anak tangga ini, naik lagi, seterusnya istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka sampailah kita ke derajat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita dekat dengan Allah, maka dunia dan seisinya maupun lebih ataupun kurang, semuanya nikmat di hadapan kita. Karena apa? Sudah dapat nikmat Islam wa nikmat iman. Karena insya Allah kita semua sudah tahu tujuan akhir kita, bahwa kebahagiaan yang hakiki hanya ada di Jannatul Firdaus. Dan juga ketika kita mengikuti hawa nafsu kita, maka tidak akan pernah ada yang bisa mengisi, karena nafsu ini akan semakin bertambah. Karena itu kita tekan nafsu kita dengan cara apa? Berpuasa. Karena puasa adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita menahan lapar karena Allah, kita menahan dahaga karena Allah, kita menahan hawa nafsu karena Allah. Dan ketika kita puasa, hanya hubungan kita dengan Allah yang mengetahui amal tersebut. Karena ketika kita sembunyi, kita minum, tapi kita ngaku kepada orang lain kita masih berpuasa, maka itu sama saja kita membohongi orang lain dan berbohong kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga orang tersebut tidak tahu apakah kita benar masih berpuasa atau tidak. Tapi kalau kita berpuasa benar-benar niat kepada Allah, dan ketika kita niat menahan dahaga dan lapar semua karena Allah, baik teman ataupun saudara, semuanya hanya tahu kita berpuasa. Tapi amal ibadah yang paling indah telah diberikan oleh Allah, yaitu diberikan menekannya hawa nafsu dari perbuatan yang zalim, yang hina, dan perbuatan yang tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu amalan puasa adalah amalan yang hanya diri kita dan Rasulullah, dan hanya diri kita dan Allah yang mengetahui, supaya apa? Menjaga kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahwasannya 24 jam dalam hidup kita selalu kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi baik kita berbuat ibadah, berbuat maksiat, Allah selalu mengawasi kita. Karena itu ketika berbuat ibadah tidak perlu dilihat orang, karena Allah melihat kita. Dan kalau berbuat maksiat pun jangan sampai dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan tidak kita melakukan maksiat, dan sebelum sampai kepada maksiat, cepat-cepat kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu pesan takwa di hari Jumat yang mulia ini. Insyaallah anak-anak santri Nurul Iman, alhamdulillah ada yang ketemu orang tuanya. Kalau ketemu orang tua, jangan kasih kabar yang enggak baik. Harus kasih kabar yang baik. Gimana di Pondok Nurul Iman? Memang Nurul Iman banyak kekurangan, tapi alhamdulillah kekurangan adalah bagian dari kesempurnaan. Kenapa? Kalau tidak kurang, maka kita tidak tahu yang sempurna itu seperti apa. Selama ini orang tua kita sudah memberikan yang terbaik di rumah, maka di sini kita bersyukur bahwa dulu kita pernah nikmat di rumah bersama orang tua, tapi sekarang kita harus benar-benar berikhtiar untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Nanti halayak kelak kita akan menggantikan posisi orang tua kita untuk mengurus anak-anak kita juga, dan orang tua kita selalu kita doakan agar mereka mendapatkan rizki yang melimpah, halalan thayyiban wal barakah, dan kita menjadi anak-anak yang birrul walidain. Tanpa kita belajar, kita tidak tahu bagaimana cara menyayangi dan menjadi anak yang berbakti kepada orang tua. Karena itu mencari dan menuntut ilmu adalah kewajiban bagi seluruh umat muslim, ya. Jadi kasih kabar yang baik. Ditanya oleh orang tua, alhamdulillah sudah hafal juz 30, alhamdulillah sudah hafal juz 29, alhamdulillah sudah hafal juz 1. Tadi pagi Jumat juga sami'an, ya Ustaz Mukti ya, simaan mendengarkan hafalan dari anak-anak. Saya lihat juga semakin banyak anak-anak yang hafal Quran, alhamdulillah. Karena insya Allah Al-Quran adalah hudal linnas, petunjuk bagi umat manusia. Sudah benar kalian di Nurul Iman, tinggal istiqomah
istiqomah, karena perbuatan yang tidak bisa dilakukan oleh iblis hanya istiqomah. Istiqomah, iblis ibadahnya lebih banyak dari kita, ribuan tahun bersujud kepada Allah. Hinanya karena apa? Karena diperintah oleh Allah untuk bersujud kepada Nabi Adam. Lalu iblis ini congkak, saya tidak mau bersujud kepada Nabi Adam. Bukan saya tidak mau bersujud kepada Allah, tapi dia melanggar perintah Allah. Karena itu diberikan tempat yang tidak baik atau paling hina, yaitu tempat di mana sakit dan pedih tidak akan pernah hilang, kekal abadi selama-lamanya, yaitu di neraka jahanam. Karena itu kita sebisa mungkin istiqomah agar tidak menjadi temannya daripada iblis, dan taat kepada perintah Allah dan Rasulnya, dan juga agar kita ditempatkan bersama para salihin, para syuhada wa salihin, dan juga ditempatkan pada tabi'in dan para sahabat-sahabat, dan yang paling utama ditempatkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu saja, jazakallah khair kasiran jiddan. Kalau ada yang baik, semuanya datang dari Allah. Kalau ada yang hidayah, semua datang dari Allah. Kalau ada salah kata maupun ucapan yang buruk, itu semua datang dari diri Al-Fakir, karena Al-Fakir hanya hamba Allah yang hina dan penuh dosa, enggak lebih dari itu. Namun kita berusaha untuk menjadi orang-orang lil muttaqina imamah, orang-orang yang selalu muttaqina imamah, yang insya Allah selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.